Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Cucu-cucu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Sebelumnya kita udah janjian untuk sesi konseling kali ini kemarin ya Pak? Iya, betul. Iya. Oke, selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya sesi konseling kali ini itu berjalan selama 60 menit untuk satu sesi. Dan kalau misalnya Pak Agus itu butuh pelayanan lanjutan, bisa kita atur jadwalnya nanti setelah sesi konseling ini berakhir, gitu ya Pak? Iya. Baik, selanjutnya saya jelaskan juga bahwasanya dalam pelayanan konseling itu kita berpegang pada asas-asas, ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi Pak Agus tidak perlu khawatir mengenai takut masalah Pak Agus itu nanti akan dibocorkan kepada orang lain, itu tidak, karena saya janji bahwasanya masalah Pak Agus itu akan aman, gitu. Nah, tadi datang ke sini sama siapa Pak? Sendiri atau diantar sama anak? Diantar sama cucu. Oh, diantar sama cucu. Iya. Ya, oke, mungkin kedatangan Pak Agus ke sini itu karena ada hal yang ingin disampaikan ya? Iya, betul. Ada. Bisa mulai disampaikan Pak, apa yang mengganggu pikiran Bapak akhir-akhir ini? Iya, jadi kayak gini Mbak. Saya kan ini sekarang ini kan saya udah nggak ada kerjaan lagi. Jadi saya ini kadang-kadang bingung mikir mau apa yang saya kerjakan, itu saya bingung karena tadinya saya bekerja, sekarang sudah nggak kerja, jadi bingung yang saya mau kerjakan itu apa. Itu kadang-kadang saya ngelamunnya tuh begitu. Jadi Pak Agus ini merasa bingung karena saat ini itu sudah tidak bekerja atau pensiun ya Pak? Ya, pensiun. Jadi karena pensiun saya nggak ada kerjaan lagi, jadi apa yang saya mau kerjakan itu kadang-kadang bingungnya di situ Mbak. Apa mungkin Pak Agus rindu sama, kangen gitu sama pekerjaan Bapak yang dulu? Sebetulnya iya, saya kangen sama kerjaan karena saya menyukai pekerjaan itu, tapi karena faktor usia lah yang sudah nggak bisa kerja di situ lagi, jadi udah dipensiunin gitu. Baik. Pak Agus kan sekarang sudah pensiun ya. Iya. Kadang juga bingung karena nggak ada kerjaan gitu. Tapi gimana sih cara Pak Agus itu menghabiskan waktu saat-saat ini karena punya waktu luang lebih banyak gitu? Ya, jadi kadang-kadang buat kesibukan saya itu ya cabut-cabut rumput di pinggiran rumah, atau kalau enggak siangnya tuh ya saya pergi mancing Pak, buat ngilangin kebosanan saya di rumah gitu. Itu Mbak. Oke, baik. Dari itu mungkin cabut-cabut rumput berarti bersihin taman ya Pak, sama mancing itu. Dari dua itu ada hal yang pengen Bapak kembangkan nggak? Ya mungkin kalau untuk dikembangkan itu mungkin tanaman itu yang saya
yang saya rawat itu tanaman, karena saya dekat-dekat rumah itu kan saya sering ya nanam cabai gitu, bayam, ya buat ngilangin kesibukan gitu. Mungkin itu yang saya ingin lanjutkan itu, yaitu Baik. Eh, apa dengan merawat tanaman tersebut itu membantu Bapak merasa lebih plong, lebih bahagia gitu? iya, lebih bahagianya karena apa? Kadang-kadang saya plongnya tuh lihat tanamannya subur, disiramin subur. Jadi itulah semangat saya, lihat tanaman-tanaman subur itu kan senang gitu. Nah, kira-kira dalam merawat tanaman itu apa mungkin hambatan-hambatan yang Bapak alami? Ya, yang saya alami kadang-kadang hambatannya itu lagi senang-senangnya ngeliatin itu dimakan ular begitu, kayak ada ular gitu. Di situ hambatannya. Kadang-kadang juga dimakan apa itu, jadi yang kayak kupu-kupu kecil putih itu. Saya pernah juga sih di taman dekat rumah saya gitu. Berarti Bapak ada rencana tertentu nggak buat mengatasi hambatan-hambatan itu, kayak ular, kupu-kupu putih? Ya paling saya atasi, ya saya dengar dari teman-teman yang biasa bercocok tanam itu, ya paling saya pakai semprong. Berarti udah cukup berpengalaman Bapak di bidang tanaman itu? Belum juga sih, cuman ya sambil ini tanya sama tetangga lah, Sambil belajar berarti ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak Agus. Ya, Kegiatannya sehari-hari setelah pensiun ini. Saya paham bahwasanya pensiun itu pasti memberikan perubahan besar dalam hidup Bapak, termasuk mungkin teman-teman yang awalnya itu bekerja bersama sekarang jadi jarang bertemu. Terus awalnya yang memiliki kesibukan sekarang jadi lebih banyak waktu luang. Itu kan tentu kadang membuat Bapak mungkin merasa burn out ya, kadang merasa stres karena perubahan kondisi itu. Tapi Bapak ini punya pengalaman yang berharga di pekerjaan Bapak yang dulu, sehingga saat sudah mulai pensiun itu Bapak tidak terlalu bingung karena Bapak punya kegiatan lain seperti tadi mancing, merawat tanaman gitu. Jadi sebenarnya Bapak itu tetap produktif loh, walau sudah tidak lagi bekerja. Dalam beberapa bulan ke depan mungkin ada yang ingin Bapak capai? Ya, kalau untuk pencapaian tuh kayaknya ya saya harapannya mudah-mudahan kayak cabai apa ini tumbuhnya subur bagus. Mudah-mudahan itu kan bisa bermanfaat buat saya juga, buat anak saya. Wah, jadi tujuan Bapak itu sangat baik ya, karena ingin tanaman-tanamannya itu berhasil
sehingga bisa bermanfaat buat anak cucu, istri gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu supaya tanaman-tanaman tetap subur, berarti Bapak bakal tetap fokus sama itu merawat tanaman, atau mungkin mencari hobi lain karena Bapak sudah terlampau bingung sama itu kegiatan Bapak. Ya, untuk sementara ini saya fokusnya ke tanaman. Jadi kalau udah ngurusin tanaman mungkin masih ada waktu sedikit ya saya pergi mancing. Nah habis itu nanti saya fokus ke tanaman dulu. Jadi nanti kalau tanamannya seiringnya jalannya saya bercocok tanaman itu, saya sambil berpikir untuk cari kesibukan apa. Baik. Jadi sebenarnya Bapak ini punya tujuan-tujuan yang sudah Bapak rancang ya. Ya, untuk tujuan-tujuan sih tetap namanya orang itu saya ada gitu. Cuman ya gimana sih Mbak, tadinya saya orang kerja terus sekarang nggak kerja kan bingung. Jadi ya pelan-pelan saya sambil merawat tanaman yang fungsinya seperti kangkung pada itu yang Baik, berarti sebenarnya Bapak tuh sudah paham ya bahwa pelan-pelan pasti Bapak bisa menerima perubahan besar yang hadir dalam hidup Bapak ini. Karena Bapak juga tahu kalau Bapak itu tidak sendirian, ada istri, anak, cucu yang akan mendampingi Bapak dalam setiap proses yang Bapak hadapi, seperti itu ya Pak. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi Pak? ya paling minggu depan saya ngobrol dulu. Baik. Tapi bagaimana setelah bercerita? Agak belum sih, jadi ya lumayan lega hati saya ini. Jadi unek-unek saya selama ini saya habis kerja bingung. Ya begitu saya cerita sama Mbak, belum rasanya. Oke, alhamdulillah ya Pak. Jadi itu Pak, meskipun Bapak ini sudah pensiun, Bapak tetap bisa menemukan tujuan-tujuan baru dalam hidup. Tentunya nggak sendiri, ada keluarga, istri, anak, cucu yang akan mendampingi Bapak dalam setiap proses yang Bapak alami dalam hidup ini. Amin. Apa perlu kita jadwalkan untuk sesi konseling selanjutnya? Gini aja Mbak, nanti saya yang kasih hubungi Mbak, kasih waktunya. Kira-kira waktunya saya tepat, nanti saya hubungi Mbak. Oke, baik. Berarti nanti kalau misalkan Bapak butuh akan menghubungi saya lagi ya Pak? Boleh. Nanti ke nomor yang kemarin lagi. Iya, mudah-mudahan saya pas hubungin Mbak juga lagi nggak sibuk. Seperti itu ya Pak. Kita cukupkan dulu untuk sesi konseling kali ini. Saya mohon maaf apabila saya harap Bapak dapat banyak pembelajaran dalam sesi konseling kali ini, dan
kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Jadi, assalamualaikum, selamat malam Pak. Permisi dulu.